Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Putri Anjani. Saya dari kelas A PG Power Stambu 2024 dengan NIM 12433130008 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Dr. M. Irfan SPD MOR. Nah, kali ini saya akan membahas bagian bab 4 yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, teman-teman jangan lupa pantengin ya. Dadah. Nah, sekarang kita masuk bagian yang pertama yaitu A. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Nah, istilah ideologi berasal dari kata ide dan logos. Ide berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Kata ide berasal dari bahasa Yunani. Nah, eidos yang berarti bentuk atau idein yang berarti melihat. ID dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan yang nyata. Nah, dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar pandangan atau paham yang diyakini kebenarannya. Nah, sedangkan logos berarti ilmu. Secara arfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, the science of idea adalah ajaran tentang pengertian-pengertian dasar menurut Kailan pada tahun 2010 ayat 23. Nah, istilah ideologi itu pertama kali dilontarkan oleh filsuf yang Prancis Anthony Destutt de Trichy pada tahun 1796. Nah, sewaktu revolusi Prancis tengah menggelora, Christensen et al. 1975 ayat 3 Trichy menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu studi tentang awal mula, hakikat, dan perkembangan ide-ide manusia. Nah, atau sudah dikenal dengan Science of ID. Gagasan ini diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat rakyat Perancis, namun Napoleon mencemoohnya sebagai suatu khayalan yang tidak memiliki nilai praktis. Pemikiran Trichy ini sebenarnya mirip dengan impian Leibniz yang disebut One Great System Truth Pranarka pada tahun 1987. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, ideologi mula-mula berarti satu, ilmu tentang terjadinya cita-cita, gagasan, atau buah pikiran. Yang kedua itu ada kemudian diubah oleh Maxim yang berarti pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial. Nah, yang ketiga itu dalam sosiologi tentang ilmu-ilmu ideologi biasanya diartikan sebagai pra-penilaian dari kesadaran yang timbul karena pengaruh lingkungan hidup. Ideologi mencerminkan latar belakang sosial seorang karena yang bersangkutan. Nah, yang keempat itu ada orang yang menganut ideologi tertentu sebagai pandangan yang lebih sesuai dengan keinginannya daripada kenyataan. Nah, yang kelima itu ada serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya menurut Huygens kawan-kawan pada tahun 1983 ayat 122. Nah, selanjutnya masuk kita ke bagian yang pertama yaitu karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Nah, dalam memahami ideologi dan ideologi politik tidaklah hanya cukup untuk melihat sosok dari pengertiannya saja. Nah, atau hanya berangkat dari definisi-definisi yang telah ditemukan oleh para ahli. Nah, oleh karena itu, meskipun secara elementer dapat dipaparkan beberapa karakteristik yang dimana ideologi sehingga upaya memahami makna suatu ideologi tanpa dilakukan lebih mudah. Nah, makna suatu ideologi dapat ditemukan dan karakteristiknya menurut Sugito DKK pada tahun 2003 ayat 100 sampai 103. Beberapa karakteristik suatu ideologi antara lain yang pertama itu A. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Nah, situasi krisis ini yang dimana cara pandang kita, cara berpikir, dan cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum, wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai suatu yang sudah tidak dapat diterima lagi. Nah, keadaan yang sama seperti ini biasanya akan mendorong munculnya ideologi. Nah, jika manusia dan tujuan hidupnya tidak dapat direalisasikan, maka kesalahan pertama seringkali ditimpangkan kepada ideologi yang ada sedang dikembangkan.
Nah, selanjutnya masuk kita ke bagian B. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Nah, ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang dilemparkan atau ditawarkan ke tengah-tengah arena perpolitikan. Nah, oleh karena itu ideologi harus disusun secara sistematis yang dimana agar dapat diterima oleh masyarakat secara rasional sebagai ide-ide yang hendak mengatur tertib hubungan masyarakat. Maka ideologi itu biasanya hendak mengatur tertib hubungan masyarakat, menyajikan penjelasan dan visi mengenai kehidupan yang hendak diwujudkan. C. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Nah, dilihat dari dimensi horizontal, ideologi itu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Nah, mulai dari penjelasan-penjelasan parsial sifatnya sampai pada gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan dan komprehensif, misalnya Weltanschauung. Sebenarnya sifat serba mencakup dari suatu ideologi sangat tergantung pada ruang lingkup kekuasaan yang dicakupnya. Jadi, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Dilihat dari dimensi yang vertikal, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan, mulai dari konsep yang kompleks sampai dengan slogan-slogan atau simbol-simbol yang sederhana yang mengekspresikan gagasan tertentu sebagai tingkat pemahaman dan perkembangan masyarakat. Nah, berangkat dari tataran pemikiran semacam ini, dapat dikatakan bahwasanya berada pada keragaman landasan yang akhirnya akan membuahkan berbagai pemahaman dan penerimaan daripada pengikutnya. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk pada bagian yang ke B, yaitu fungsi ideologi. Nah, fungsi ideologi itu dalam teori-teori Marxis dan Marxian, ideologi menunjuk pada setiap rangkaian ide dan nilai yang memiliki fungsi sosial, yaitu memperkuat tatanan ekonomi tertentu yang dijelaskan oleh fakta itu sendiri. Nah, bukan oleh kebenaran atau kebaikan yang dikandungnya. Nah, fungsi ideologi adalah untuk menetralkan status quo dan untuk menampilkan kondisi-kondisi sosial yang berlaku pada saat itu sebagai ciri yang tidak dapat dihilang dari sifat manusia itu sendiri. Selanjutnya dijelaskan oleh Sogito dan kawan-kawan pada tahun 2003, 103 sampai 105 bahwa bahwasanya ideologi itu juga bisa memainkan fungsinya dalam mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat. Nah, setiap kehidupan masyarakat pasti mengharapkan setiap anggotanya dapat terlibat dalam tercangkup yang di dalamnya. Nah, untuk itu ideologi dapat membantu anggota masyarakat dalam upaya melibatkan diri dalam berbagai sektor kehidupan. Yang di sampingnya itu fungsinya yang sangat umum, ideologi juga memiliki fungsi yang khusus sifatnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C, macam-macam ideologi. Nah, suatu ideologi itu pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing, yang dimana sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Nah, namun demikian dapat juga terjadi bahwa ideologi itu pada suatu bangsa datang dari luar dan dipaksakan keberlakuannya pada bangsa tersebut sehingga tidak tercerminkan kepribadian dan karakteristik bangsa tersebut. Yang pertama itu ada ideologi fasisme, yang kedua itu ada ideologi komunis, yang ketiga itu ada ideologi liberal, yang keempat itu ada ideologi Islam, dan yang kelima itu ada ideologi Pancasila. D. Perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya yang ada di dunia. Nah, berikut ini dijelaskan dalam bentuk tabel, bisa kita lihat pada buku kita nanti di halaman 94 itu ada tabel yang dimana ideologi Pancasila itu dengan paham ideologi besar lainnya di dunia. Nah, ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme yang sebagaimana dikemukakan oleh Yadi Ruyadi yang dikutip oleh Setiadi pada 2003 169. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang E, pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi lainnya. Nah, dalam menjawab tantangan yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan manusia dengan samanya, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan alam sekitarnya, tumbuh aturan-aturan atau nilai yang diyakini akan kebenarannya. Nah, lambat laun nilai-nilai tersebut berkembang menjadi nilai-nilai yang dihayati dan diamankan. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, nilai-nilai tersebut digunakan sebagai tolak ukur untuk norma dalam kehidupan. Pancasila itu sebagai ideologi nasional yang dimana berfungsi sebagai cita-cita adalah sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi, sebagaimana dinyatakan adapun fungsi lain ideologi Pancasila sebagai
sarana pemersatu masyarakat sehingga dapat kita telusuri dari gagasan-gagasan dari para pendiri negara kita tentang pentingnya mencari nilai bersama yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat Indonesia menurut Winarno pada tahun 2016 ayat 95.